Oleh itu mari kita mensyukuri nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menemani kita dari hari ke hari sampai kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapak dan kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, anak istri, keturunannya, serta para sahabat yang senantiasa atau yang setia mengikuti dan memperjuangkan serta mendakwakan agamanya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati Allah SWT, setelah selesai membahas syarat-syarat salat. Dimulai dengan syarat karena syarat itu biasanya dilakukan sebelum, maka dibahas juga sebelum membahas yang berkaitan dengan salat itu sendiri. Misalnya bersuci sebelum salat, membersihkan badan dari najis ya sebelum salat, menghadap kiblat ya sebelum salat, niat sebelum salat. Apa lagi? Menghadap kiblat sebelum salat. Nah, selesai syarat lengkap, syarat nyaman kita untuk salat. Wuduk sudah, kain dah bersih sudah, badan sudah, suci dari hadas sudah, dah berniat sudah, kemudian menghadap kiblat sudah, tinggal kita mulai salat lagi. Maka masuk pembahasan tentang rukun. Nah, sebagaimana syarat itu tidak sah salat tanpa syarat, demikian juga tidak berdiri salat kecuali dengan rukun. Karena rukun itu kaum muslimin dan muslimat, kalau bahasa kita rukun itu adalah dalam bahasa Arabnya rukun itu adalah al-janib al-qawi minasyai', yaitu sesuatu yang kuat dari sesuatu disebut dan rukun. Perkataan Nabi Lut alaihissalam, au awi ila ruknin syadid, andainya saya bisa berlindung kepada rukun yang kuat. Maksudnya rukun di sini adalah orang yang kuat. Jadi di antara masyarakat tuh kalau ada yang kuat disebut ruknun, hadza ruknun syadid, ini rukun yang kuat, artinya orang yang kuat. Maka dikatakan pula tiang masjid di sisi kanan kiri atau tengah disebut juga dengan rukun, karena tiang adalah yang paling kuat di antara bangunan. Nah, tiang itu adalah yang paling kuat di antara bangunan, sebab bila tiang tidak ada runtuh bangunan. Maka disebutlah salat rukunnya adalah yang paling kuat di dalam salat itu sendiri. Dengan arti bila salah satu daripada yang kuat ini tidak ada, maka rusak salatnya, diruntuh dia. Tiang ini bila dicabut salah satunya, dia akan merobohkan bangunan tersebut. Demikian juga dengan rukun-rukun salat. Jadi disebut dengan rukun karena rukun itu artinya bagian terkuat dari sesuatu. Nah, kalau rukun salat berarti bagian terkuat dari salat itu. Yang mana bila rukun ini ditiadakan, maka habislah salat kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Rukun salat adalah, dia menyebut 13 dan menyebut 14, yaitu memasukkan tamaknina,
secara khusus sebagai rukun, jadilah 14. Kalau tidak masuk tumakninah secara khusus tapi dia ikut setiap rukun, maka rukunnya ada 13. Kalau syarat kemarin berapa? 9. Jadi rukun 14 atau 13, jadilah 20. Nah, kalau 13 22. Kalau 14 berarti 23. Harus dihafal tuh, setiap orang yang nak salat harus dihafalkan ini. Walaupun dia hafal satu-satu berurut mungkin tidak, tapi harus setiap orang salat harus melengkapi syarat ini. Harus melengkapi syarat ini. Nah, apa yang pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Al-awwal al-qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri di saat sanggup. Berarti rukun ini dilaksanakan di saat sanggup. Kan ada rukun Islam, sah? Rukun Islam. Berapa rukun Islam? Masih 5. Alhamdulillah. Kan masih 5. Berapa rukun Islam yang dilaksanakan bila sanggup? Enggak. Yang dilaksanakan dengan catatan bila sanggup. Yang bila sanggup 2, yaitu zakat bila sampai nisabnya, kemudian haji bila ada belanjanya, ada kendaraannya. Yang lain semua orang sanggup. Syahadat semua orang bisa. Salat semua orang tidak bisa meninggalkan, ya bisa. Puasa artinya tidak memerlukan sebutan. Artinya hukum asalnya dia bisa. Kalau ini zakat hukum asalnya tidak bisa, kecuali ada kelebihan. Haji juga itu hukum asalnya orang tidak bisa, karena tidak ditampai awak haji dulu kan ya. Demikian juga dengan zakat, tidak di tangan awak piti sodor. Tapi kalau sehat, pada umumnya asalnya orang sehat, maka dia bisa sholat. Pada umumnya orang ya dimudahkan untuk bersyahadat, beriman, karena memang bukti-bukti banyak. Puasa juga seperti itu, pada umumnya orang bisa puasa. Tapi kalau yang namanya zakat harus ada kesanggupan, haji harus ada kesanggupan. Nah, ini juga berdiri bila sanggup. Kalau tidak sanggup berdiri, misalnya orang tidak punya kaki, sanggup berdiri? Kan tidak sanggup dia. Pada asalnya, atau orang yang sedang sakit misalnya, tidak bisa berdiri, atau ada halangan yang membuatnya tak bisa berdiri. Semisal orang yang sedang naik kapal. Kalau dulu kan kapalnya tidak sebesar-besar sekarang. Orang yang naik kapal sekarang, iyalah tidak terasa kadang ininya. Ombak tidak terasa nih. Nya di dalam ada lapangan bola. Ada kapal di dalamnya ada lapangan bola. Hotel berbintang 14 lantai dalam. Semua ada. Paso pun ada dalam. Nah, jadi paso ada. Di sekampung-kampung bau kodang lobby lo gak. Nah, jadi ada yang kalau ada lapangan bola dan sekarang kapal. Nah, kalau itu tidak terasa goyangannya. Itu bisa, masjid pun bisa dibuat dalam itu. Ya enggak? Nah, tapi kalau dulu kan orang kapalnya aja doa PK Malaysia dah lucu nak kadang jo. Mana coba Malaysianya? Ngilek. Lai nyong ngilek kan. Aja tak pernah deh. Rugi tu. Kami pernah mengilek. Jadi panas sekali tahun 89 kan. Bulan puasa tu, bahasa ngojong pay ndak beto. Itu minta izin ke amak kan. Dia nak cuba cunda apa ngilek tu. Dia dapat mencitong. Lagi ni sudah pernah cuba dia. Dia dapat mencitong dah. Ndak lama dah. Ndak lewat dia dah. Nak ngilek. Itu ndak lewat. Pertama, kalau di dalam sampan tu kan tak bisa pakaian lengkap tu, pakai anduk dalam, atau selalu pendek je. Orang tak pandai selalu pendek je kan. Itu. Yang kedua, awak kisau tahu asal nampak center kerja, center polisi je. Rasa saya terima ikan sah. Nah,
Yang ketiga ketinggi ke lambang abu-abu itu ayo masuk. Nah sampai sebab macam itu ya setibut tangkap polisi ya pemulun tangan ya kan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah dalam kondisi seperti ini aja le salat cuat itu soalnya le. Tidak mungkin salat berdiri waktu itu. Tidak mungkin salat berdiri, tidak bisa. Sang duduk ya tak apa analis. Makanya kalau salat alhamdulillah kalau salat tidak bisa kecuali dalam keadaan duduk. Dalam kondisi seperti ini tidak bisa dilakukan, maka salatlah dalam keadaan yang memungkinkan tadi. Tapi kalau kami alhamdulillah lah maghrib sudah maghrib bangkit, sudah maghrib sudah itu jamak takdim. Nah, sampai di situ kira jam 7 kurang. Jam 7 kan masih ada waktu subuh kan? Kan lelah. Sitan tak sikora. Kita jangan kurang masih ada subuh kan. Nah, alhamdulillah tak solat di kapal, solat di daratan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang pertama. Atau orang yang dalam keadaan sakit itu jelas tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri seperti yang akan dijelaskan oleh penulis. Atau misalnya orang yang dalam kondisi naik pesawat. Ya kalau pesawat berjalanan jauh, biasanya kalau sudah 8 jam perjalanan itu tidak mungkin kecuali ada solat di dalamnya. Nah solat dalam pesawat tidak mungkin sampai hati orang. Sampai hati orang kalau solat tidak bisa tagak. Makanya dipatuakan oleh para ulama bahwa solatlah menurut keadaan masing-masing. Jadi solatlah kita di pesawat dalam keadaan duduk. Nanti ada bab menghadap kiblat lagi, termasuk uzurnya tidak bisa menghadap kiblat, nanti ada dalam bab yang atau seterusnya, yaitu rukun atau dalam bab kiblat sudah kita baca kemarin ya. Sudah ya, ketika syarat kemarin menghadap kiblat maka tidak diwajibkan di saat tidak mampu. Jadi duduk menghadap kiblat dan sholat sambil duduk. Walaupun alhamdulillah sejak pulang balik tahu ya istilah kalau pulang balik pergi haji atau apa namanya pergi umrah atau dulu ketika masih kuliah, alhamdulillah dia tak pernah tak tagak lah. Tetap solat tagak. Ya kadang ditogang dia pemugari kan, togang dia. Pak solat di bangku saja katanya. Kan sebagainya. Berjalan je boleh, apalagi solat tak boleh kan itu kan. Kan orang dianjurkan di pesawat dalam perjalanan jauh itu je duduk tahu je. Nanti nana semua tahu turun ke bawah semuanya. Kemudian yang suka sepocong kaki. Makanya dianjurkan untuk berjalan. Senang jawabnya. Berjalan boleh mah, apalagi solat tak boleh. Bahaya apa katanya? Ya sama bahayanya. InsyaAllah dengan solat tak terlalu bahaya. Pokoknya pandailah. Atau ikutnya dulu. Iyalah siap. Duduk dulu sudah itu lapainya tagak lu. Solat bahaya. Jadi kaum muslimin, tapi tidak bisa dibawa seluruh orang. Sebab ramai tak mungkin. Dan uzur itu istilahnya kalau tidak mampu, solatlah dalam keadaan duduk tadi. Jadi berdiri adalah salah satu, atau solat dalam keadaan berdiri adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan bagi orang yang mampu. Nah kalau dia mampu lalu tetap solat duduk atau solat tidak berdiri, maka solatnya ya tidak sah. Sebab dia rukun. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 238, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian semuanya, dan terkhusus salat al-wusta, salat pertengahan. Para ulama menyebut salat pertengahan itu adalah salat asar. Ya, salat asar. Ada yang menyebutkannya adalah salat subuh. Tapi kebanyakan menyebut salat asar karena dia salat antara siang dan malam, salat pertengahan.
Jadi kalau dihitung salat itu dari subuh berarti dari subuh, zuhur, asar, subuh, zuhur, asar pertengahannya, maghrib, isya. Ya. Jadi kalau dihitung salatnya mulai dari maghrib, maka salat pertengahannya adalah salat subuh. Wallahu alam. Ala kulli hal, yang penting seluruh salat disuruh menjaganya. Hafidhu ala salawati, jaga salat kalian. Was salatil wusta, dan salat pertengahan. Kenapa suruh jaga salat? Di awal-awal sudah kita sampaikan bahwa salat itu ibarat kita merantau. Kita kan di dunia ini merantau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apanya? Kum fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu dunia ini seperti orang yang sedang merantau, orang asing atau orang sedang musafir. Nah, orang merantau, orang musafir, nak coba balik ke mana? Ke akhirat. Nah, yang pertama ditanya di akhirat itu adalah salat. Tentu bawaan kita yang paling harus dijaga adalah salat. Yang paling dijaga itu adalah salat. Sebab salat itu menjadi indikator pengukur baik buruknya amal kita, diterima tidaknya amal kita. Oleh itu, jaga salat itu. Jaga salat itu. Kalau ngaji ya, lo ngaji setelah mengaji tauhid, yang paling harus kodok diulang adalah salat. Adalah salat. Sebab apa? Mengajinya aja lah pahala, apalagi mengikutinya. Mengaji adalah pahala, apalagi mengikutinya. Karena itu yang akan ini. Makanya kalau payantau suak, apa nung kodok citong de awang menasihati awak. Dulu tutupi Malaysia tu ada orang nak lu berdakwah, orang tua awak dulu. Apa nasihatnya tu awak? Nak salat dah. Nasihat orang tua dulu kata diantar apanya? Bemek-emek moyongnya. Kan ya? Wang mesti pulang sok babini yang lainnya ke dia jo. Kena kalau bini jo tu lah alah. Lah bini waktu tu. Alulah, apa nasihatnya? Ha? Bemek-emek mo. Apa sebab yang pertama tu yang tiba-tiba masuk? Inggi kan tanya oleh piti tanya. Kalau sampai rumah, bapong pun pitinya yongnya. Awaklah 2 tahun mantu 2 tingginya maknya. Tiyo dah yongnya ngaput yang sitarnya kan itu di bawah. 2 tinggi tak boleh yang sah. 2 tahun. Pasti kalau lah piti tinggal 2 tahun, no lain tak je kena urut tengoklah baju. Mak baju tang rumah patang jolangnya. Nah itu. Tapi kalau lek bapong apa pitinya? Alhamdulillah mak lek 20,000 ringgit kini dok. Ah tu percaya amak lek ya tiangnya. Amak lah bon yang je amak sianunya. Kan ya? Dah lupa je kisah. Lawan dia pada tengoknya. Ada yang mau piti, insya-Allah lancar urusan. Tapi kalau tidak mau piti, tidak lancar urusan. Itulah lebih kurang nanti sampai di akhirat. Ditanya hari kiamat, macam mana salat? Wih, Masya Allah, salatnya bagus, mulus, diterima, maka yang selanjutnya mudahlah. Tapi kalau contoh hati-hati 2 ringgit tu baru main. Itu payah mak mondiang dah. Nyaduanya tuntun. Ya, walaupun ganteng bawah awak tapi ndak babiti, ndak jauh ndak pajo piayo dia ni orang tahu. Yang kedua, kalau ndak no babiti banyak tapi lecah dia sekene. Jadi jelah. Itu tanya. Lalu syuklah kisah. Itu ya. Jadi bawaan yang akan pertama ditanya itu adalah salat. Oleh sebab itu jaga salat. Jaga salat. Nah, oleh sebab itu maka juga tidak boleh sembarangan. Ketika sanggup berdiri, tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan berdiri. Naam. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu karena Allah qanitin dengan khusyuk. Berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Kita disuruh berdiri khusyuk tu, kalau khusyuk tu lama tu orang tahu enggak salat? Nah, lama. Tetapi tentu saja karena kalau salat berjamaah keinginan kita mungkin lama, tapi juga disuruh oleh Nabi mempertimbangkan yang lain. Di antara yang salat ada yang tua, ada yang sakit, ada anak-anak. Kemudian ada
orang yang nak berurusan. Ya, ada yang nak berurusan. Macam gini doa. Kalau suruh amat jadi imam dulu, tak kanang dia, nak kanang masang dia sudah ikut rapat lalu dia. Ikut dari pagi dia rapat sampai asuh. Sudah asuh mandi juga dong kami. Aku sudah rapat gua. Sudah malam sudah ngaji ke pergi rapat lalu dia. Kalau saya tak seorang jadi kata dewan dulu. Jadi jen jadi dewan yang cula rapat. Ponik kita tanya ke kepala desa kan ponik rapat dah. Tak tolak pergi ngaji gile. Lah damam. Mungkin lasi jadi kalau desa dengannya. Suatu rapat. Alhamdulillah bulan cuba dulu di awal-awal ketika pulang pertama kan ada jabatan bagi doang kan. Jadi memang ponik ada sana. Makanya ketujuh tak ada jabatan. Serius. Aku lah banyak lah membuat kojo kan. Jadi rapat yayasan di Bangkinang, yayasan Lajnah Khairiyah di pagi. Anu sudah sama tadi lah. Dia aculah telefon nanti dia. Nah, kapan nak lanjutkan sudah so tapi lah telefon dia. Ini tu. Maksudku adalah sambung cik lah. Yayasan lain lah. Malam kau di Bangkinang. Subhanallah. Jadi kalau itu doa jenjang panjang solat cu. Kalau imam kalau dia lah jalan tak kena panjang dulu orang. Paling-paling 5 ayat dulunya. Atau 10 ayat paling apa-apa. Yes ya? Nah, jadi ada kita mempertimbangkan jemaah di belakang. Ada yang sedang menahan hajat, ada yang berkeperluan. Apalagi makanya masjid di Paso tengah Paso, jangan orang panjang solat. Apa sebab? Dua ayat lewat sudah itulah nimbang lado masing-masing di dalam salat lah. Dua ayat pertama dah lewat orang urutnya. Kecuali lah masalah usai. Tapi kalau tiap salat zuhur, salat asar, elok leh menunggu antara azan dan qamat lama. Caklah, tangan nunggu salat dia nyampe tong lado tak masalah. Kemudiannya kan ya. Tapi kalau lah tengah salat dia lama bano. Makanya disitulah kearifan pengurus diuji. Ya, sama juga dengan di tempat-tempat di kantor-kantor yang orang banyak urusan misalnya, di dalam solatnya lama, tapi nunggu solatnya lama. Apa sebab? Orang kalau nunggu solat tak gelisah wanu. Ini ada yang gelisahnya, tapi tak segelisah dalam solat. Solat dah angin dodo. Terbayang dia ganti imam sudah itu. Nah, kalau itu ganti apa pun yang ganti muazzin kan. Muazzin tak payah nak ganti, banyak gantinya. Tapi kalau imam payah cik ganti. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi syahidnya di sini ayat ini wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah dalam solat kalian karena Allah dalam keadaan khusyuk dan lama. Jadi al-qunut itu disebut qunut karena lama solatnya, lama berdirinya. Taib. Wa fi hadits al-musii salatahu, dalam hadis al-musii salatahu ada hadis seorang Arab Badui solatnya tidak bagus. Al-musii salatahu artinya solatnya tidak bagus, tidak tepat solatnya. Jadi solatnya tidak selesai. Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Idza qumta ila salati fakabbir." Nah, dia mengatakan bila kau berdiri salatmu mulai dengan takbir. Di sini kalimat iza qumta, bila kamu berdiri. Jadi asalnya salat itu mesti berdiri. Ini orang asalnya dia bersolat berdiri, cuman solatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah. Lalu 3 kali disuruh oleh Nabi mengulang solat. Nah, disuruh oleh Nabi mengulang solat 3 kali. Setelah itu sebenarnya dia ngaku lah, ya Rasulullah, la usinu ghairah atau ghairah, saya tidak bisa solat lebih baik dari yang saya lakukan tadi. Fa'limni, ajarkan kepada aku. Lalu Nabi ajarkan kepadanya salat. Iza qumta ila salati fakabbir. Kalau kau berdiri salat maka mulai dengan takbir. Thumma thumma irka hatta ta'tadila atau hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu ruku sampai benar-benar tumakninah dalam rukuknya. Thumma irfa hatta ta'tadila qa'iman.
kemudian bangkit dari rukuk sampai benar-benar bertegak lurus. Nah, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai betul-betul tamakninah sujudnya. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit lagi sampai duduk tamakninah. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai kamu benar-benar tamakninah sujudnya. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukanlah seperti itu dalam salatmu semuanya. Jadi syahidnya di sini bahwa salat itu mesti dalam keadaan berdiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kepadanya oleh salah seorang sahabat yang sakit, kalau salah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia katakan sedang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, bila kamu tak sanggup berdiri, salatlah dalam keadaan duduk. Bila dalam keadaan duduk, di sini juga disebutkan bahwa salat itu pada asalnya harus berdiri, dan bila tidak sanggup baru pindah ke duduk. Kalau tidak sanggup baru sambil berbaring. Kalau tidak sanggup sambil dengan menggerakkan anggota badan, atau tak sanggup lagi dengan kedipan mata. Kalau tidak sanggup lagi memang tidak solat lagi. Ayah mengijak mata tak tolak lah, berarti tidak kan solat dulu. Kan hilang tu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, tidak sadar, tidak hilang, bisa mati atau koma. Orang koma kan tidak mesti apa nak solat lah. Ben tak apa dia. Koma apa bersawar tu? Koma tu kritis masuk uang je bu. Tidak sadar. Koma tu tidak sadar. Nah, ini kan koma kan sudah itu titik lah kan, hanya koma bu. Titik wanti lah. Tapi kalau saya masih komanya antara hidup je mati. Kalau itu tidak salat lagi. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Nah, apabila dia tidak sanggup, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tastati' qa'idan, kalau tidak sanggup duduk, fa ala jambin. Fa illam tastati' fa ala jambin, kalau tidak ya salatlah dengan sambil berbaring miring ke kanan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'ta, sesuai dengan kesanggupan kita. Artinya takwa itu kan melaksanakan perintah salat adalah berdiri. Nah, kalau tak sanggup berdiri berarti tidak sanggup, maka bertakwa dengan melaksanakan perintah dengan duduk. Kalau tidak, kita berbaring. Wallahu musta'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu barangkali juga diingatkan sebagian jemaah atau sebagian kaum muslimin, khususnya di masjid-masjid besar seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjid Istiqlal misalnya Jakarta, atau masjid-masjid kan ada disiapkan kursi-kursi untuk orang yang tidak sanggup sholat berdiri. Ini kadang-kadang orang lupa ini, dia sholat mengambil kursi itu kan berjalan masuk masjid, berarti tolak adanya, kali tolaknya inyalah milih kursi lah, dipilih kursi osong, bawa tampaknya salat. Sudah itu pas salat ngikut imam, takbirnya dalam keadaan duduk. Nah, ini sah salat apa tidak? Nah, dia harus berdiri. Rupanya masuk masjid tadi berjalan, pasti tolak tagaknya, berarti dia harus takbir dalam keadaan berdiri. Jadi ada sebagian dia bisa lakukan dengan berdiri. Misalnya tadi takbir bisa berdiri, bisa. Yang tidak bisa dia apa? Sujud. Mungkin dia sujud tidak bisa. Ada kendala lutut nak mau dilipek lah. Tapi kalau tagak kan bisa? Bisa kan? Kalau duduk antara sujud tidak bisa lah, tidak bisa turun ke bawah lah, di atas main lah.
dia main, apalagi orang condong gopuk-gopuk kan isar kan main. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagi siapapun yang solatnya duduk di atas kursi tapi pas masuk musajidnya berjalan tadi maka wajib baginya untuk takbir dalam keadaan berdiri, dan tetap berdiri sepanjang dia sanggup. Misalnya kalau dia sanggup, kalau kelas-kelas trikul misalnya ayat imam tolak tak adanya. Tapi kalau lah masuk ke ayat lain, dan Allah surat ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum kan sahalaman sayat tuh. Sahalaman sayat kan. Nah, kalau itu dong orang kalau duduk dia di tengah ayat tak tolak melanjutkan, itu boleh dia duduk. Tapi selama dia masih berdiri, masih dalam keadaan berdiri. Wallahu musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat ini perlu diperhatikan pada rukun ini. Baik, waktu sholat dia masuk nampaknya. Nah, silakan azan, nanti setelah azan kalau ada yang mau ditanyakan kita berikan waktu sebentar insyaallah taala. Allah. أشهد أن لا أشهد أشهد لا حول ولا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر لا شك الصلاة القائمة Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini rukun yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita, yaitu berdiri betul dalam melaksanakan salat wajib kita. Kemudian ada hukum berkaitan dengan salat sunat dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan. Untuk salat sunat ada rukhsah bagi seseorang, misalnya dalam keadaan mengendarai baik mobil ataupun selainnya. Kita ingin salat sunat dalam keadaan berkendaraan, maka di sini dibolehkan untuk salat sunat tanpa
menghadap tanpa berdiri, itu yang pertama, tanpa berdiri, dan juga tidak menghadap kiblat. Tapi sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib mesti berhenti. Sholat wajib mesti berhenti. Tapi kalau sunat boleh. Nah sekarang permasalahan lain, kita sholat berjamaah, lalu imam sholatnya duduk. Sholatnya duduk. Apakah jemaah ikut duduk atau tetap berdiri? Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya seseorang tetap sholat berdiri kalaupun imam sholatnya duduk. Apa sebab? Sebab imam sanggupnya duduk, kita sanggupnya berdiri, maka kita sholat dalam keadaan berdiri. Kembali ke kesembuhan masing-masing. Mazhab Imam Malik rahimahullah, guru Imam Syafi'i, dia katakan enggak. Kalau seseorang enggak sanggup berdiri, jangan jadi imam. Jangan jadi imam. Bahkan kalau sempat terjadi halangan dia berdiri, sedang sholat, dia harus digantikan oleh salah satu jemaah. Dia mundur jadi makmum, jemaah atau salah satu dari makmum maju jadi imam, supaya jemaah tetap berdiri. Jelas tuh? Ini kayaknya mazhab Imam Malik ini lebih pas ini. Jadi tidak ribut-ribut orang. Jadi imam kalau tidak sanggup, ayo damam misalnya, tidak tolak, tagak, suruh yang lain maju. Tapi zaman Nabi dulu kan enggak, dia maju. Ya Nabi SAW, tentu orang tidak mau mengganti dengan imam yang lain. Tapi sekarang enggak. Maka sebaiknya imam kalau tidak ada, tidak sanggup berdiri dan ada penggantinya makmum yang lain, penggantinya untuk jadi imam yang lain, disuruh maju yang lain saja, sehingga tidak ada khilaf lagi di antara para jemaah. Sebab nanti ada pula yang mazhab Hambali, dia kan, weh duduk semua katanya. Tidak tahu kalian ini kan, Nabi SAW dulu menyuruh sahabat ketika beliau sakit untuk ikut duduk. Nabi karena dia jadi imam, yang lain ikut duduk. Dah, ini mazhab Hambali. Mazhab Imam Ahmad rahimahullah, bila makmumnya, bila imamnya salat dalam keadaan duduk, makmum wajib duduk. Alasannya apa? Dulu Nabi SAW dalam keadaan sakit, dia jadi imam. Nah, sahabat duduk dalam keadaan salat dalam keadaan berdiri. Nabi isyaratkan supaya suruh duduk. Disuruh duduk oleh Nabi SAW, maka akhirnya mereka salat duduk mengikut Nabi SAW. Jelas? Nah, tetapi di kesempatan lain Nabi duduk, tetapi Abu Bakar tetap berdiri. Abu Bakar tetap berdiri salatnya, dan juga jemaah di belakang juga ikut berdiri. Dengan demikian maka wallahu alam, pendapat Imam Malik rahimahullah taala dalam hal ini lebih dekat ke menyelesaikan masalah. Jadi keluar dari khilaf itu bagus, yaitu yang imamnya tidak sanggup berdiri, maka maju yang lain jadi imam, baik dalam solat sedang berlangsung, apalagi sebelum solat dimulai. Ya solat kan tolak tagak cu suruh orang maju zulnya misalnya, tak tagak. Nah, jadi mereka kecewa masyarakat di bawah ni. Nah, sebagian duduk, sebagian tagak. Nah, wallahu alam. Nah, jelas. Nah, sebagian lagi mengatakan dalam Imam Ahmad, bila di awalnya imam itu duduk, dan kita mulai dari awal imam duduk, kita duduk. Tapi kalau seandainya imam itu duduk, sedang solat dia duduk, maka jemaah yang lain tidak perlu duduk dalam mazhab Hambali. Tapi wallahu alam, seperti yang saya sampaikan tadi, mazhab Imam Malik dalam hal ini lebih ihtiyat, lebih pas wallahu alam untuk dilaksanakan, yaitu imam bila tidak sanggup berdiri, maka suruh yang lain jadi imam, baik dalam keadaan salat ataupun sebelum memulai salat. Ini barangkali perkara yang perlu diketahui dalam masalah ini. Insyaallah
Kita jumpa kembali pada rukun yang selanjutnya. Sekarang bisa dipahami ya. Taib. Kalau lah paham tak? Kan ada pertanyaan dulu. Nah? Wallahu alam, salat sunat itu ya, salat dalam salat. Duduk dalam salat antara iftirash dan tawarruk. Antara iftirash dengan tawarruk. Maka yang sebaik-baik duduk dalam salat itu adalah iftirash atau tawarruk. Nah, adapun tarabbu itu juga tidak dibolehkan, cuman ya afdalnya bukan begitu. Ya itu kan karena orang sakit, tidak bisa dia iftirash, tidak bisa dia tawarruk. Gitu. Lagipun mana lebih senang rukuknya? Duduk baselo atau duduk iftirash? Nah, iftirash lah. Apalagi kalau kono ada sakit pinggang pula. Apalagi kalau contoh kami nang kapuk-kapuk pula. Kalau lepas selop, ayah mau nunduk kene tu. Ya kan ya? Makanya semudah-mudah tak posisi adalah duduk iftirash dan tawarruk. Wallahu a'lam. Nah. Masalah iftirash tawarruk tadi. Salat subuh kan ada jamaah yang iftirash, ada yang tawarruk. Mana yang lebih pas itu? Subhanallah. Pasalah saudara tak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Memang tidak, kalau di sisi riwayat tidak ada riwayat yang sahih dalam masalah itu. Ada riwayat dhaif bahwa Nabi iftirash. Tetapi yang sahih mengatakan salat 2 rakaat iftirash tidak ada. Maka ulama berijtihad di situ. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, Malik melihat dari sisi duduknya, duduk terakhir. Duduk terakhir kan tahiyat akhir dia. Nah, tahiyat akhir Nabi SAW tawarruk. Nabi tawarruk. Oleh sebab itu maka Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau mengatakan bahwa salat 2 rakaat karena dia duduk terakhir dalam salat, maka duduknya tawarruk. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan ahlul hadis atau ahlul zahir mengatakan bahwasanya salat itu kan baru 2 rakaat. Nabi setiap 2 rakaat di dalam salat kan duduk pertama itu, maka dia asbah bil jalsatil ula, dia lebih dekat kepada duduk yang pertama, yaitu setelah 2 rakaat duduknya Nabi iftirash. Maka mereka ke situ pula mengacunya. Jelas? Jadi karena dua-duanya masuk dari istilahnya babnya qiyas, ijtihad, maka kita tidak bisa menguatkannya kecuali ada dalil yang lebih kuat. Allahu a'lam. Oleh sebab itu kalau ada yang tawarruk, insyaallah salatnya sah karena posisi duduk itu sendiri hanya dari sisi hukum dia sunat. Ya, di sisi posisi itu sunat hukumnya. Artinya bila seseorang di rakaat keempat tahiyatul akhir dia tetap iftirash, sah salatnya? Sah apa enggak? Kalau enggak ulang hanya salat selesai rukun lah kan. Jadi syarat enggak masuk dah. Rukun nanti lu. Ya rukun enggak je masuk dah. Berarti artinya andai yang betul nanti sunnahnya, ya seandainya ditemukan dalil yang mengatakan bahwa salat 2 rakaat kata Nabi iftirash, sahih dalilnya, lalu orang tetap juga tawarruk dia, sah salatnya? Aku contoh, ya sah apa tidak? Sah salatnya. Sebab apa? Dia tidak termasuk rukun. Sebab yang membatalkan salat itu adalah rukun syarat cia. Kalau syarat terlaksana, rukun sudah lengkap, sah salat? Sah. Kalau sunat, misalnya ternyata sunatnya tawarruk, duduk kita iftirash, luput pahala sunat tadi. Itu aja. Salat tetap sah. Wallahu ta'ala alam. Ini kan sama dengan pendapat ulama yang mengatakan kunut setiap salat subuh. Ya, yang kunut
Itu keyakinannya apa? Rukun apa tidak? Tidak ada masuk rukun. Paling tinggi pendapat ulama dalam hal ini hanya wajib. Wajib bedanya dengan rukun. Rukun itu bila ditinggalkan batal solat. Kalau wajib bila ditinggalkan cuma berdosa, solat tetap sah. Misalnya solat berjamaah. Apa hukumnya solat berjamaah? Sunat je lah Ustaz, dia dapat ninggannya. Memang ada ulama mengatakan sunat. Ada ulama yang mengatakan sunat, tapi jumhur mengatakan wajib. Kebanyakan ulama mengatakan wajib. Nah, andainya kita yang berpendapat solat berjamaah itu wajib, lalu tak pergi kita berjamaah, sah tak solat kita? Sah tak? Saya ulang kembali. Yang berpendapat bahawa solat berjamaah hukumnya wajib, tiba itu bagi sogan tak nak pergi jemaah no. Sah tak solatnya? Sah. Apa sebab? Karena tidak rukun dan tidak syarat. Karena yang membatalkan itu adalah syarat dan rukun. Lalu tidak apa juga? Berdosa memang berdosa. Apa sebab meninggalkan yang wajib. Tapi tetap junyo salat, tak apa. Sama dengan uang. Tak boleh salat pakai baju yang dicoleh. Bolehnya? Atau tanah yang diserobot. Tanah uang, wa abui wa ambiak. Sudah itu berumah di atas. Boleh salat di atasnya? Bolehnya? Tak, haram. Haram salat pakai baju yang dicoleh. Jalan ya? Tapi di bojo salat deh. Tanya ke Ustaz, baju kau dan coleh tadi Ustaz. Tapi lah dah mau salat. Bapa hukum salat dannya. Tolong jawab. Ulang salat dia atau balik yang baju tu? Salat tak perlu diulang. Tapi baju mesti dikembalikan dengan bertobat sekali. Nah, salatnya tetap sah karena dia baju yang tidak dicuri bukan rukun, bukan syarat. Tapi dia berdosa. Apa sebab? Memakai baju uang tanpa izin. Sama je mau terampah. Ya kan salah tembok haji kan kalau pulang bono elok je nak buat tinggal je kan. Kerja tu. Asyik tu tengok terampah paling ancak dia. Bawa pulang dah. Sudah itu bola ke masjid lihat suat dia. Berdosa dah. Berdosa. Pergi salat. Berdosa. Tapi salatnya satu tidak sah. Apa sebab? Tidak masuk rukun, tidak masuk syarat. Tak lanjut? Alhamdulillah. Jadi ada kalanya wak beramal tapi itu berdosa juga. Ya lainnya ada amalan wak buat tapi wak tetap berdosa. Kalau gitu hindari dosa itu walaupun amalan sah saja. Misalnya berbuat mengada-ngada dalam agama, ya kalau bahasa apa nabinya berbuat bid'ah, tapi orang kini tak boleh sabut bid'ah ada kan? Awak sabut non sunnah, ya non sunnah. Tapi boleh atau dilarang? Dilarang, kan tak boleh dah. Lalu awak buat jua, awak campur dalam solat awak, awak campur dalam solat, berdosa atau pahala? Berdosa. Tapi solat sah atau tidak? Sah. Kecualinya menambah rukun atau menghilangkan syarat. Apa contoh? Apa contoh misalnya? Buat contoh semuanya. Coba. Misalnya bagi yang mengatakan ini kan 5 pendapat masalah tadi kan sabut wajib lah sabut tadi kan kunut subuh. Kan ada yang mengatakan wajib tadi. Iya kan? Bila ditinggal sah solat? Sah. Jalannya? Tapi inya berdosa meninggal menurut keyakinan itu. Makanya tak jadi ulanglah solat lah kalau tidak kunut imam sebab solat sah. Tapi imam berdosa menurut pendapat itu. Jalan? Jalannya? Kini bawa baliang dah. Ada pendapat yang kedua bahwa kunut solat subuh setiap subuh itu bid'ah. Bid'ah apa hukum?
Membuat bid'ah haram atau halal? Haram. Sebab apa dia haram? Tagang dek Nabi. Kalau tagang dek Nabi berarti dilarang. Kalau dibuat juga berdosa. Jadi dah. Nah, kalau dibuat deknya dalam keyakinan awaknya berdosa. Sah solat atau tidak? Sah. Solatnya sah. Tapi nya berdosa. Oleh sebab itu kok boso imam bakunut jangan tinggal musajid lah. Jalirnya tetap sah salat. Kalau gitu kan aman sononya ya. Kan amannya cak lainnya berdosa. Awak tak tahu dosa dah. Jelas? Nah. Jalirnya. Jadi bagi yang berkeyakinan bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah. Tentu bid'ah kan dosa, maksiat kepada Allah. Bid'ah itu maksiat karena dilarang oleh Nabi SAW. Tapi dibuat jodohnya padahal awak yakin itu berdosa. Boleh salat belakangnya? Boleh ya? Lain. Apa sebab? Hah? Salatnya sah. Selama salatnya masih sah, kita boleh salat di belakangnya. Contoh konkret dalam hadis Nabi, nanti di akhir zaman akan datang pemerintah kalian, kata Nabi SAW, pemimpin kalian melambatkan salat. Melambatkan salat. Melambatkan salat, tetong lalai itu tidak? Berdosa tak? Berdosa? Lah salat di akhir waktu je lah. Ada nanti tu. Kini taklah dah habis ada kini. Enggak bodoh ya, alhamdulillah. Kini salat di awal waktu. Esok dia dah nak qalu waktunya bo salat. Dah nak qalu waktu bo salat. Apanya Nabi? Cuk. Disuruh salat bersama mereka atau tidak? Disuruh salat bersama mereka. Kalau sampai waktu qalu awak salat sendiri. Sudah itu pas diembo dehnya azan awak datang. Dalilnya. Nah, Nabi juga bilang nanti akan ada imam-imam, maksudnya pemimpin-pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Orang zalim dosa apa tidak? Dosa. Tapi ketika mereka jadi imam, boleh tak kita ikut? Boleh. Apa sebab? Salatnya sah. Salatnya sah. Sebab zalim, tidak zalim bukan syarat jadi imam. Ya. Jelasnya, ini berhak jadi imam. Memang syariat menjadikan pemimpin itu yang paling berhak jadi imam. Makanya pilih pemimpin yang bisa jadi imam. Jalannya pilih pemimpin yang bisa jadi imam salat. Kalau awak milih, seharusnya awak milih sono udah. Seharusnya bukan kita yang milih, harus ahlul halli wal aqd. Orang-orang yang memang ahli untuk mengangkat dan menurunkan. Kalau awak mangke apunya selewo, menurun toget nak nyelewo kan ya? Selewa awak, lady bay selewa orangnya tonton baju kaos deh. Ya mantap bunyinya kan. Wak pilihnya sesuai je selewa. Kawasan tak lewa dia dah. Basuhnya tun. Apa sebab? Awak pengikut hawa kebanyakan. Makanya harusnya yang memilih itu adalah orang-orang yang murni berilmu, murni ahli. Sehingga tak kodok nak demo dah kini abi dak demo je. Ya tak? Kemudian pemilu lah banyak abi kawasan nanti pilih dan jangan awak pilih ke dah. Kan ya? Jadi permainan-permainan itu apa sebab? Sebab seluruhnya ikut memilih. Seluruhnya ikut memilih. Padahal aslinya semuanya demokrasi itu yang mohon maaf uang-uang tak sekolah dengan uang sekolah tinggi tak sama nilai seorang. Itu asli demokrasi Prancis dulu. Jadi kalau profesor misalnya nilai 5. Jadi kalau yang memilih nilai soalnya 5. Kalau uang preman-preman tak boleh milih orang. Ikan tak? Uang di penjara tu narkoba tu je milih. Uang gila tu je milih. Sama saja profesor doktor. Itulah. Jadi tak juga asli sono demokrasi itu dah. Tak juga asli. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya? Jadi ada kalanya
ya, dosa yang tidak membatalkan salat. Ini berdosa tapi salat tidak batal. Tapi kalau seandainya syirik kojo, tuan tu awaknya syirik, boleh jadi imam walaupun tidak ditunjuknya syirik ada, boleh jadi imam. Kalau tuan tu awak tidak boleh awak ikut. Apa sebab? Ya, salatnya tidak sah, salatnya batal, makanya kita tidak boleh dia jadi imam. Atau ada imam tidak pandai berwuduk, kadang nanya ke dana ustaznya dan tengok wuduk nyalang kamainya ustaznya tu apa jairan inya tak lihat mu tahu kan jadi imam nanya. La ilaha illallah. Apa itu? Inya RW lo nyinya. Jadi kalau ada sabar ke kadesnya tak sikor aja, selama tak sikor subang tak subang kampung dah, subang negara awak lo nah jalannya subang Sumatera lo enggak dicecil dia ke kepala desa sikor sapur ustaznya kan tak mau jalan. Alhamdulillah endaklah ada RW pak jadi imam sikor ada RW memang endaklah dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat inya mau dua ada natinnya aslinya langkau mai uduonya ustaznya salepolonya nya sampai itu dia tege kadang kemudian kalau apa masuk kaki ndak basuh mata kaki daerahnya itu lihat salat ndak itu wajib tuntun untuk menyampaikan kayaknya ndak alur wa cerita lah dengan belalang ke awak ustaznya. Kalau gitu cari yang lebih tinggi dari beliau. Kalau awak negur tak tolak dia kan ya, atau kau wasuh dan sujadan nyabuk iran ya tak lalu wasuh dan semuanya tak pakai paspor apa ya walaupun awak asli asli awak tapi sewangitan itu. Jadi kaum muslimin itu wajib diberitahukan. Sebab apa? Solatnya tidak sah. Kalau tidak sah solat imam, solat makmum tidak sah, kecuali imam makmum tidak tahu ya tak dimaafkan kita. Tapi kalau seandainya makmum tidak tahu tentu tidak baik tahu autonya solat tidak sah solatnya. Ya minta maaf juga kadang ada orang lah tutua sekali itu nak jadi imam haji waktu udah muda dah mau ngaji lah wirid pun dah atur tu solat tu ya kodok kamu saji jadi imam sahang haji. Itu masalah untuk melipur ke PO boros sekali ala pakai baju ubah pulang akhirnya beranilah jadi imam. Allah musta'an lo jadi muazzin aja dulu sudah itu jadi imam. Dulu wirid tak pernah hadir, waktu sekolah dulu tak pernah ngaji, tiba-tiba langsung jadi imam. Terlalu tinggi loncatan, ada kopral langsung jadi majen mayor jenderal langsung aja. Allah musta'an. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selama tidak membatalkan salat maka kita boleh mengikutinya. Misal contoh lain lah, Nabi SAW mengatakan la yanzurullah ila salati musbil. Allah tidak melihat memperhatikan salat orang yang isbal. Isbal tentunya kesawungnya menutup mata kaki kan isbal loh. Salat orang seperti ini tidak diperhatikan Allah, berarti Allah buangnya itu suka bongi kan. Taib boleh tidak dan salat di belakang wa isbal? Apa sebab? Ya salatnya asalnya. Apa sebab? Wuduknya tapek, inya madhab kiblat, inya banyak, ya rukun lengkap, cuma ikut dosa nya ada amalan dosa tapi tidak temo adanya, ada amalan dosa tapi tidak temo. Yang tidak temo salat inya salawat inya berdosa melakukan itu. Oleh sebab itu kalau jadi imam tolong jente kan sawung kan bisa diangketnya ya, kayak bisa diangket. Kalau mau selau bawa sawung kemana-mana supaya jangan pakai selau isbal ketika jadi imam ya. Sebab apa? Soalnya nanti nampak dia orang yang biasa baca hadis tu nanti kuasa tidak lewat jadi imam lah, tidak jadi makmum, tidak nyaman orang. Apa sebab? Terbayang
Kau nak dulu nak lalu salah solat nanya. Kalau nak dulu solat berarti takut orang nak ditemu solat. Tapi andai pun seandainya seorang solat, lalu setelah itu tahu dia ternyata isbal imamnya, boleh tak sah nak solatnya? Mesti diulang? Tidak. Kecuali kalau ada rukun yang tertinggal. Dalilnya itu bahasa doa mah panjang banget boleh. Ada beberapa contoh saja. Ada beberapa contoh. Ya Jo? Jangan tambah pertanyaan lucu. Sudah malam kurang rapatnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.